Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Dan kalau bulan Masihnya kita sudah lewat pertengahan bulan Juni, bulan Juni orang Malaysia. Kita masih tertarik untuk mengenal sejarah Nabi Ibrahim karena Hari Raya Kurban Idul Adha terkait dengan kisah Nabi Ibrahim. Sudah seminggu ini kita bicara tentang kisah Nabi Ibrahim. Kali ini kita ambil satu doa dalam Al-Quran. Waktu dari selalu terbaca ya, surah Ibrahim. Dalam Al-Quran ada surah Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim ini di surah dalam banyak tempat dalam Al-Quran. Kita lihat satu doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 40 surah Ibrahim. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Itu aja ya. Dalam sebahasa Rabbi ja'alni muqimas salati. Ya Allah, jadikanlah aku ini muqimas salat. Muqimas salat, menegakkan salat, menerapkan salat. Wa min dzurriyyati, dzurriyyati juga. Nah, orang yang salat tadi memikirkan dzurriyyatnya ya, memikirkan anaknya, cucunya macam mana. Kalau saya memiliki macam mana anak saya nanti, cucu saya nanti. Kalau saya menerapkan salat dalam kehidupan saya, keturunan saya macam mana nanti. Nabi Ibrahim mendoakan dirinya dan dzurriyyatnya juga. Rabbana wa taqabbal du'a. Ya Allah, terimalah doa kami. Terima kepada saya ya kata Nabi Ibrahim. Ini apa reaksinya? Rabbi ja'alni muqimas shalah. Ya Allah, jadikan aku ini orang yang menegakkan salat. Kalau kita lihat dari tafsir Al-Quran, di sini ada tafsir At-Tashil Ulumul Tanzil yang dikarang oleh ulama Andalus. Di waktu keajaiban Andalus, waktu Islam berkembang misalnya di Eropa, dulu anak-anak orang Eropa belajar di pusat-pusat pendidikan tinggi Islam di Eropa di Andalus. Sekarang anak-anak kita menimba ilmu ke Eropa. Dulu orang Eropa belajar orang Islam. Nah, itu sejarah ya. Waktu gabungan Islam di Andalus ya, Andalus bahasa Arabnya Al-Andalus. Di antara buku yang terbit, dikarang oleh
Imam Ibnu Juzai Al-Qarnawi, dia menerangkan macam mana menegakkan sholat. Ini kita belajar sholat ini. Macam mana menegakkan sholat? Menurut Imam Ibnu Juzai ada kira-kira 10 komponen iqamah sholat. Ini belajar sholat di saya. Pertama dibilang di sini, iqamah sholat itu dilakukan dengan sempurna. Kemudian tepat waktu, jangan suka melambat-lambatkan sholat dari waktunya. Kalau bisa kita tunggu waktu sholat sebelum waktu masuk. Jika berada di masjid, bahkan dalam Islam ada satu sunnah namanya yang jarang kita dengar, tahjir namanya. Tahjir itu apa? Ada di masjid sebelum adzan. Ada di masjid sebelum adzan. Artinya 10 menit, 15 menit sebelum adzan kita sudah duduk. Tepat waktu. Kemudian bil-ikhlas lillahi ta'ala, ikhlas kita menegakkan sholat ini. Kemudian melengkapi syarat dan rukunnya. Kita belajar fikih ya. Ini bab fikih ini. Kemudian tentang keutamaannya. Keutamaannya contohnya kalau orang bisa pakai uang, pakai gamis, pakai ubah. Orang yang minat pakai putih, orang yang minat pakai serban, pakai wanginya, misalnya ya. Kemudian sunat salat. Kita bersalat sebanyak waktunya saja sudah juga harus diambil. Kemudian hudurul qalb. Kita salat itu ngomong dengan Allah, bicara dengan Allah, munajat. Artinya apa? Kita menyebut hati kita berinteraksi dengan apa yang kita sebut itu. Tahu kita apa yang kita sebut. Tahunya bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia berinteraksi dengan bacaannya, berisi. Itu namanya apa? Hudurul qalb. Artinya hadir. Jangan badannya di masjid, pikirannya di luar masjid. Jangan badannya sholat, artinya di luar sholat. Kemudian al-khusyuk. Khusyuk ya. Khusyuk terkait dengan perbuatan fisik dan kerja hati juga. Kemudian yang jarang kita dengar di wa mulazamatul jamaah fil faraid, sembahyang fardu mesti berjamaah dibilang. Ini mencontohi amalan Rasulullah, mencontohi amalan sahabat. Sholat fardu berjamaah, wal iksar minan nawafil, memperbanyak sholat sunnah. Kalau kita awal, kita bisa sholat sunnah di masjid, kita bisa sholat sunnah sebelum subuh. Kalau sholat subuh ya, kalau sholat zuhur dalam hadis sembahyang sunnah kuliahnya 4. Kalau kita datang awal, kita bisa sembahyang sunnah di masjid, bisa sembahyang sunnah sebelum zuhur, maksudnya sebelum zuhur 4, sesudah zuhur 2. Itu yang buat penekanan di dalam hadis. Jadi yang jarang kita dengar tentang wal-muqimi as-salat. Wal-muqimi as-salat, menegakkan salat, katanya salat fardu berjamaah. Dia tidak bilang di sini wajib atau sunat muakkad. Yang penting dari segi bahasanya dia membahas dari segi kebahasaan ini dan dari segi amalan Nabi juga, salat fardu sifatnya berjamaah. Nabi Muhammad tidak pernah kita salat berjamaah. Dalam perang pun salat berjamaah, salat khauf namanya. Perang salat berjamaah juga, ganti-ganti rukuk, ganti-ganti sujud. Kalau yang depan itu rukuk, yang belakang jangan rukuk dulu. Makanya nanti ada musuh datang menyerang. Kalau musuh datang menyerang, sembahyang khauf ini bisa lari, bisa mengejar, bisa menembak. Sembahyang khauf itu sembahyang emergensi.
menegakkan sholat itu bukan sembahyang fardu saja. Yang kita pikir sembahyang fardu saja sunnah terpenting. Kata Imam Ibnu Juzai rahimahullah, banyakkan sembahyang sunnah. Nabi Muhammad SAW pernah berlaku, tapi jarang ya, pernah berlaku karena sibuk ngurus keadaan umat, tidak sempat sholat sunnah sesudah zuhur. Rupanya ada situasinya, kondisinya penting lebih mengurus umat daripada sholat. Jadi Nabi Muhammad tidak sempat sholat sesudah sholat zuhur. Dia buatnya sesudah sholat asar. Nampak oleh istrinya Ummu Salamah kaget. Loh, ada sembahyang sunnah sesudah asar ya Rasulullah. Kata Nabi Muhammad, memang tidak ada. Tadi Anda tidak sempat sholat sesudah zuhur, sibuk ngurus urusan umat, urusan negara. Ini ganti yang tadi, diganti sama Nabi Muhammad. Diqadha sembahyang sunat ba'da zuhur, diqadhanya sesudah asar. Subhanallah. Kemarin ada sahabat di pondok cerita nggak sempat di sunat qabliyah sebelum zuhur. Pak, dia sudah berusia benar, dibuatnya sebelum asar. Sebelum asar baru sempat ya, dibuatnya sebelum asar. Yang penting Nabi Muhammad mengajar kita untuk mementingkan sembahyang sunat, karena ibadah sunat itu patokan. Patokan untuk apa? Tanda orang itu dicintai Allah. Bila Allah mencintai orang itu, digerakkan hatinya untuk membuat sunat banyak-banyak. Di samping sholat waktu. Subhanallah. Kemudian kalau dilihat kepada segi bahasa, ini kita belajar bahasa ya. Kata Imam Ibnu Juzai, wa yuqimuna shalah, dia membahaskan salat di awal Al-Baqarah ya. Alif Lam Mim, dzalika al-kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yuqimuna bil-ghaibi wa yuqimuna shalah. Ini dibahaskan oleh Imam Ibnu Juzai. Wa yuqimuna shalah. Kalau anak-anak yang belajar bahasa Arab dia tahu wa yuqimuna dari asalnya qama. Dalam bahasa ini banyak hubungan Pak. Macam bahasa Inggris juga ada hubungan awal, ada hubungan akhir, ada hubungan di tengah. Sama dengan bahasa Inggris, bahasa Melayu ada tambahan. Jadi kalau kita lihat ibu masalah dalam awal-awal, walaupun di salat dalam surah Ibrahim, itu kata Imam Ibnu Juzai asalnya daripada qamatis suh. Ini belajar bahasa sedikit ya. Qamatis suh, suh itu suatu pasar. Harinya di pasar ya. Qamatis suh, apa artinya? Jual beli lancar di pasar. Galehnya laku, penjual beruntung, pembeli merasa menang membeli, penjual untung dengan jualannya. Itu qamatis suh namanya. Artinya apa? Sholat itu macam menggaleh. Sholat itu macam menggaleh bisnis, macam jual beli. Artinya kita mesti meraih keuntungan dari bisnis kita. Jangan tidak pernah untung, subuhnya tidak untung, zuhur tidak untung. Satu hari sudah ada keuntungan dari bisnisnya. Ini kata Imam Ibnu Juzai. Oh, yuqimuna shalah itu asalnya pada qamatis suh, suatu pasar, market. Apa maksudnya? Sholat itu macam jualan. Yang fardu diambil, yang sunnah diambil, dan mesti sholat berjamaah. Rugi dan rugi orang yang tidak sholat berjamaah. Macam siang dan malam Pak. Kalau bapak sembahyang sendiri, ibu sembahyang sendiri, rugi. Coba bayangkan ya, datang sembahyang subuh berjamaah, sudah sering dibilang, bapak macam satu malam dan tidur di rumah, mengaji, sholat, zikir, mengaji, sholat, zikir, satu malam dan tidur. Nilai orang yang datang sholat subuh berjamaah kan rugi.
12 jam sholat, 12 jam zikir. Niatnya dikasih nilai. Langkah pergi dan pulang dikira, subhanallah, dihitung. Satu langkah dapat 3. Maka orang misalnya dulu, kalau orang kredit langkahnya dirapatkannya. Ada sahabatnya tanya, Pak, kok langkah bapak lain? Kan kira langkah katanya. Kalau langkahnya panjang ataupun macam berlari, berarti kiranya rendah. Jadi bagi bapak-bapak yang tinggal di sekitar ini bisa dihitung, disuruh supaya dihitung berapa langkah dari rumah saya ke masjid, pergi dan pulang. Saya belum pernah tinggal di Indonesia. Saya kira langkah pergi itu 800 langkah, langkah pulang kira 1000. Beda, kenapa? Karena perginya menurun, pulangnya mendaki. Tidak sama ya. Subhanallah. Langkahnya dikira, niatnya dihitung, tidurnya ibadah. Datangnya ke masjid. Subhanallah. Subhanallah. Malaikat mendoakan bapak yang sholat di masjid, ibu yang sholat di masjid. Rata-rata ya dalam kehidupan saya, orang-orang yang ingin berpaut kepada Allah biasanya hatinya senang. Kalau dia sakit, senang mau sehat. Tidak komplikasi penyakit itu, tidak rumit penyakitnya. Diurus Allah yang baik. Memang ada jaminan dalam hadis, asya bi khair wa mata bi khair wa ada kayaumi waladumu. Orang yang pergi itu hidupnya diurus Allah dengan baik, matinya diurus Allah, dan statusnya seperti baru dilahirkan ibunya. Subhanallah. Kebetulan sekarang umat Islam dalam suasana menyambut RRI ya. Di antara teman-teman kita, kaum kita yang dia. Tapi kalau dia pergi haji, sembahyang di Makkah, sembahyang di Madinah, pulang haji nggak pergi ke masjid di kampungnya, di rumahnya, itu membuktikan haji itu tidak diterima. Tidak diterima. Masjid Makkah itu induk, masjid Madinah itu kalau tidak apa-apa induk. Masjidil Haram Makkah Madinah dan di Palestina itu induk masjid. Yang kita ini mungkin masjid Agung itu cucunya, mungkin masjid Taqwa ini, tukang ini cincinnya. Kalau ada masalah keturunannya lagi. Kenapa mencintai Masjidil Haram? Yang induknya, yang bapak, yang kemudian anak cucunya tidak dicintai. Salah pula ya. Salah. Jadi kata Imam Ibnu Zaid, salat itu wa yuqimuna shalah. Kata-katanya diambil pada qamatis subh. Dakal tidak pada bahasa ya. Karena koma ini dalam bahasa Arab, koma ini ada 10 maknanya. Satu kata maknanya ada 10. Kalau koma walad, anak itu berdiri, mana berdiri. Kalau kita dalam terjemahan ada yang bersifat demikiannya koma itu mana berdiri. Tapi kata ulama bukan. Maka terjemahan kemana yang perlu direvisi lagi Pak. Mendirikan sholat, bukan mendirikan sholat. Meningkatkan sholat. Meningkatkan sholat, merealisasikan sholat, membuktikan sholat, mengamalkan sholat. Sholat itu ibarat bisnis. Pasti kita untung. Kalau kita untung, mungkin ayat. Maka sesudah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di ujung sholat, astagfirullah. Aku jadi mungkin sholat tadi. Maksudnya, tidak untung gaya tadi. Bisnisnya rugi, tidak untung. Makanya beristighfar, kita disunahkan beristighfar. Karena kita sebelum kita salah,
Penutup sholat kita menilai sholat kita tadi. Sebelum assalamualaikum kita nilai sejenak. Apa untuk saya beri sholat tadi? Saya untung atau rugi? Oh ternyata saya rugi. Maka kita bersifat di samping keperluan istighfar juga dalam setiap waktu. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Jadi sesuatu yang baru dalam pendapat Imam Ibnu Juzai ini apa? Sholat itu berjamaah itu banyakkan sunnah-sunnah. Karena perintah sholat itu termasuk sholat sunnah. Wa yuqimuna shalah. As-shalah itu al-fardhu wan nawafil. Al-faraid wan nawafil. Sama fardhu dan sunnah. Tidak bisa. Tinggal lagi namanya saja ini fardhu dan sunnah. Itu saja. Sembahyang tetap sembahyang. Kemudian dari segi bahasa, kedua Imam Ibnu Juzai, wa yuqimuna shalah artinya qamat as-subh. Macam kita berjual di pasar. Kebetulan ini di pasar di apa ya? Ini pagi. Soalnya itu macam jualan. Pastikan jualan kita lancar, laris dan tentunya enak. Pembeli senang membeli, penjual senang tentunya. Allah yang menerima sholat kita itu senang. Malaikat senang melaporkan sholat kita kepada Allah. Dan kita happy dengan sholat kita tadi. Jangan tak pernah mengevaluasi menilai sholat. Kita happy, Allah berguna mengenai persembahan sholat kita. Malaikat melaporkan status kita, prestasi kita gembira. Karena setiap kali kita beramal, amal kita akan dilaporkan dan diangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Inni uhibbukum fillah wa la